Jadi berilmu ni kadang-kadang takutan kalau kada tak amalkan, maka hampir siang malam menangis kalau kita ni kada tak amalkan. Memadahi anak kita bisa, ya madahi anak bisa. Ikam nakai jangan bakalahi. Orang bakalahi itu kada baik. Kam soal melihat warik suhai bahaya. Baiklah warik tu bakalahi kada masih anak. Tapi bahaya, inya pang nang salah, dia tu bantayai. Ya bahnya walaupun nya salah, nakai kada boleh bakalahi, apalagi ikam nang salah. Madahi harap, makanya bulan hadapan inya bakalahi orang tetangga. Pasal peranggan tanah juga. Oh yaknya di madahi kada masih, kabutapannya perang panjang, salahnya. Buka tetangga tadi, kinit buka. Anaknya belum sekolah. Mengapa anak bah? Jangan bakalahi bah. Kada boleh bah bakalahi itu kayak warik. Kada boleh je anaknya ujanang abahnya, ini salah mabib tanah kita. Padahal kada nurut. Walaupun bahayanya salah, kada boleh bakalahi. Apalagi abah salah. Dia abahnya pada nahunya kakak ni. Siapa pada? Ay abah yo semalam pada. Walaupun yang salah, aja nak abah itu kakanakan menonton haburi aja. Kan kada tak amalkan ilmu jadinya memadai harap, tapi seorang kada tak amalkan, makanya menangis, takut kalau ilmu kada diamalkan. Yang sudah beramal takutan juga kalau kok amalnya kada ikhlas. Nah, kita ni bujurai, amun beramal ikhlas kada diusik orang, bisa kita ikhlas. Tapi kalau ikhlasnya diganggu orang, masih ikhlas. Kita berbuat baik, sekalinya dipuji orang, awakkan salahkan. Nah, bisa kita menerima. Gula itu itunya gula itu. Gula itu walaupun disalahkan, ini pada masalahnya. Masuk warung kopi kamanisan, gula salahkan. Kebanyakan gula. Masuk pulang warung kopi nangka dua, palnya pahit. Saya salahkan gula juga, kasih kita gula. Masuk ke warung kopi nangka tiga, pas gula awan kopi ukurannya, nyamannya kopi orangnya. Nah, giliran nyaman, kurang dipuji. Gula kan dia ni masalah gula salahkan. Giliran nyaman, nah, jalan rusak. Nah ini pemimpin kita nih kayak ini. Jalan kan ditampal. Sampai ditampal biasa, ini kan jalan rusak. Akan salah aja kan. Apa ada bang? Semobil orang. Nah, tamu jalan rusak. Ah inilah katanya nih. Ada virus nih. Karena kamu jalan baik, kan kamu baik kan? Di pusat aja, di pusat aja. Nah kan salah terus. Nah jadi adalah kita nih sarik. Bila kita kada sarik, tetap aja kita baik dengan orang tuh. Walaupun kita disalahkan. Begitu ada yang bagus, kita kada dipuji. Nah dipuji orang. Tapi mun salah, kita nang salah. Nah bila dipuji, orang nang dipuji. Bila sanggup, masih kita hati kada berubah, tetap kita berbuat baik kayak gula tadi. Nah, itu baru sihat dah. Baru selamat. Beramal ikhlas ngarannya. Karena kita kada mengharap dipuji orang. Apa untungnya dipuji orang apa? Dada. Orang mencaci kita apa ruginya? Sekampungan orang mencaci kita, ya kada bakal hina. Orang mulia dicaci kada bakal hina. Kayak apa aja merendahkan tetap kada bakal hina. Duit 100.000 tetap 100. Duit 1.000 tetap 1.000. Walaupun duit 1.000 itu di minyak arumi, di anak di kopiah, di jujung masuk ke masjid. Hagi napa madang cilingan lalu. Nang 1.000, nang 100 anak di kantong. Nah, lili selingan lalu masuk 1.000, tetap 1.000. Duit nang 100 tadi tekipai masuk ke perumahan, dicucur itik. Udah cucurnya dikikihnya, muyak kirainnya pas jaitik behirat. Tetap duit 100. Walau dira itik, walau dikikih itik, walau dicur itik, tetap duit 100. Bila orang disuruh memilih, mana hendaknya memilih duit 1.000 nang arum, awan duit 100 nang direitik, milih mana? Bila memilih duit 1.000, bungol kada kewadahan.
Sudah 100. Amun walaupun nya igat besok apa bayarnya? Duit 100 dapat 3 bungkus rokok sempurna. Duit 1000 setengah betang juga. Apa nyambung orang yang 1000 gitu. Walaupun nya arum. Nya kan arum sanjung orang terus. Arum pang, di kopiah hendaknya. Nah ini gua perumahan tapi dia 100. Tetap pengen kapungi orang. Ada bisa. Ayah sering bilang, kalau ini ular tadong, walaupun di perumahan, takutan kita. Jadi perumahan, langok-langok menjenguk kita di Mahalawang tuh. Mana wani kita takutan. Tapi kalau ular tanah, digebetis kita ada takutan kita. Kenapa? Nah ular tanah kan dia bisa. Ular tanah itu punya mematok lagi gali, kita tinggal giginya. Makanya kan dapat yang mematok ular tanah tuh. Catok ular tanah tuh menjajau buka. Tapi ular sambal, cis disiden. Jadi catok, mau apa sasahinya. Tadong itu juga bisa membalik ular tanah kan mau melawan. Nah, jadi ular tanah itu walaupun digebetis orang ada takutan, tapi tadung wala di rumahan orang takutan. Tadung tetap tadung, ular tanah tetap ular tanah. Jadi jangan takut dicela oleh orang yang mencela. Jangan suka dipuji oleh orang yang memuji. Karena tidak ada orang mulia sebab dipuji. Tidak ada orang hina sebab dihina. Namun ada orang mulia sebab dipuji, ada sekolah kan anak. Asal pagi dipuji, anakku pintar, hanya hafal, alifan. Kena bulan ada puji, pulang anakku cerdas, hafal Al-Quran, kayaknya nyamanan. Untuk pesantren ada orang lagi di rumah tu bang. Asalnya puji, dede orang hebat dipuji itu dede. Nah, namun orang ni kada hebat sebab dipuji, kenapa kita tidak dipuji? Orang memuji itu kan membuat kita hebat. Orang mencela, kenapa kita susah hati? Karena orang tidak akan hina sebab dicela. Amoninya hina, bisa hina asli juga. Kadang mau kembali tadi duit 100 tetap 100, duit 1000 tetap 1000. Wa kullu itu namanya ba'amal ikhlas tuh. Jangan mengharap pujian. Tapi nama ba'amal ikhlas di dalam kitab Kifayatul Atqiya itu selalu juga menangis mesti. Kenapa? Takut kalau kada husnul khatimah. Kita kada tahu di akhir. Itu bang, iblis itu beramal luar biasa. Ratusan ribu tahun beramal di langit, di bumi, jadi guru malaikat kurang apa ya? Tapi sekalinya su'ul khatimah malah dapat laknat, bergelar iblis laknatullah. Padahal pernah jadi guru malaikat. Kita ini siapa lah ya? Bisa murid malaikat jadi hebat. Paling bisa murid buta. Kadang belajar, kadang kate. Subuh kada bangun, dibangunkan kada mau. Paksa sibur. Ini kamarnya itu mirip kagum. Persatuan guring malam daun. Itu buta kan. Nah makanya menangis saya kita, sedih kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Pokoknya urus diri aja. Ada semua urus orang. Nang nyaman tuh di akhirat kita jangan mengurus orang. Urus diri sendiri. Jangan mengharung orang kecuali memang kita tugas di situ. Mengkada ikut firman Allah ya. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Allah menyuruh ku ampusakum, peliharalah olehmu dirimu dan keluarga. Bagaimana cara? Jangan termasuk ke neraka itu aja. Aduh sama akan sampan uang. Ya, sampan uang dia hati-hati ya singgam nyawa karam dulu. Nyawa pun karam. Oh sampan uang sampan uang karam. Awak laki orang diurus laki awak ambil orang. Ada di mana di film Indonesia. Aku melihat panggil. Aku bila tulak kemana kan? Di hotel aku buka TV di Kalimantan. Masuk hotel, buka TV. Yang aku cari Indonesia tuh bang. Itu idola Indonesia kan pas benar film tuh. Aduh hai nasib majikan menikah pembantu adik itu. Sherlock namanya.
cinta dalam lokal rumah. Nah, ada nang bermuka dua. Itulah contoh kehidupan kita tuh. Di depan mertua baik banget, padahal meracuni. Nang sikom tak tuduh. Sampai tamat aku nonton, sampai terlambat. Pulang ke ceramah sudah terlambat. Tuhan tuh hati ini cobain dulu, hati ini di luar. Ya, jangan mengapa kalau aku berwirid pada aku mampu sekarang emosi. Karena di rumah ada orang nonton aku. Di rumah TV dia ada orang rumah TV bawanya kayak cucuknya di sana. Banyak ada syuting pulang nuka, ini bawanya pulang cucuk di atas. Ya, ada nuka lagi apa? Ini ada TV lagi di rumah. Jarang di rumah, cuman bila aku jadi hanya ada di rumah tadi ceramah contoh Cina. Masuk makannya aku ke tempat istirahat ada TV aja kalau nonton Indonesia aku nih kan di rumah tuh pas tuh jam 2 tuh film Indonesia misalnya dengan TV jangan dihidupi TV bikin konflik aku wajah ke Malaysia berapa aku guring ya jangan tidak ada guring juga. Nah jadi kita kalau melihat itu tuh jadikan pelajaran untuk kita. Nah jadi kita sedih kalau tidak husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Tiap-tiap orang yang beramal dengan tidak berpengetahuan, beramal kada berilmu, maka amalnya itu ditolak, tidak diterima. Orang sembahyang subuh 2 rakaat bantainya 3, itu mana diterima. Maka jadi imam pulang di rumah mentuha jadi makmum. Ini jadi imam salat subuh 3 karena asik belelaguan. Nah mentu menantu baca pecah hikmat belagu, mentuha kada mau kalah amin belagu juga. Asik belelaguan sembahyang talimpua. Orang sembahyang 2 nya 3. Dari salam mentuha menggawil. Kenapa naknya maka ikam 3 rakaat sembahyang subuh. Sekali menantu bertakun, memangnya bah jadi kampung ini berapa rakaat? Pasaran sembahyang subuh. Jadi pasaran orang. Jangan mentuhannya. Orang di sini 2 juga. Oh itu bahaya kan setelah 3 subuh nih berarti subuh esok kita serakaat aja lagi. Oh itu pak jangan abah. Kenapa? Menantu bungol minta tambuk. Mana sah sembahyang? Kamu nang talimpua kali sengaja sahai. Nang subuh esok nang serakaat nang ada sah. Jelasnya hendaklah yang 2 perkara ini, ilmu dan amal, ya, supaya dapat berhimpun pada tiap-tiap orang yang menuntut keberuntungan. Bila kita hendak mencari keberuntungan, mau kada mau, harus mengaji ilmu, harus beramal. Apa yang didapat atau diamalkan dengan hidup di akhirat kelak. Bila hendak dapat keberuntungan hidup di akhirat kelak, harus berilmu beramal. Maka itu kata Nabi, kun aliman, jadilah engkau orang berilmu. Bila kada kawa au muta'aliman, atau jadi orang yang belajar aja. Mau kada kawa juga belajar au mustami'an, masih jadi mau mendengari cakap guru, cakap orang berilmu. Mau kada hendak juga mendengari au muhibban, atau mencintai jadian. Kenapa? Karena ilmu itu mulia. Berarti kalau kita mencintai orang berilmu, berarti mencintai ilmu yang mulia. Karena ilmu itu sepaling baik warisan. Ya, al-ilmu khairu miras. Kata sahabat Ali, ilmu itu sepaling baik warisan. Maka itu kita berusaha hidup harus berilmu. Karena kalau kada berilmu, ngalih. Jangankan urusan akhirat, ilmu dunia aja kalau kada berilmu, gagal.
jadi pedagang. Kadang ngerti cara berdagang, gagal, bangkrut. Ada kisah kawan ulun, orang ini berdagang mingguan, membilok, ada pasar seminggu sekali, itulah pas itu berdagang uyah. Rupanya berdayung sampan, berdagang uyah. Rupanya waktu itu sepi, tak tinggal uyah 2 karung. Berarti kan uyah per karung, bang, ada bungkus plastik. 2 karung uyah tergobulik. Diandak di sampan kalau di dayung maling, diandak di rumah halus. Anak banyak, orang beri baru banyakan anak, ikan belenak masak wadi, banyak anak nambah rezeki. Wah ini ikan belenak masak kuning, banyak anak abahnya paning. Mau di kampung ikan belenak kepala karas, banyak anak habis beres. Anak kan bisa begawi, oh benar api ya tahu. Memberi kita kekanakan bisa gini begawi, oh ini ngalibat, nah disuruh jog banyu aja 2-3 kali nyuruh ambilkan banyu, iya mak kaina gitu. Belum bergerak lagi, masih macet ke diugim lagi. Nah, makanya ikan belenak masak kuning. Jadi hujan yang sikong juga 2. Jangan sikong kayak kita nih menyimpan uyah nih, maka mesti maling. Oh jangan sikong labuh ke sumur aja. Jangan sikong cocok tak cocok. Dijamin maling gak dapat mencari kalau dia di sumur. Kenapa? Nasi sikong bungo, sikong tambuk. Nah, labuhnya ke sumur. Sampai minggu hadapan anak memilok pulang. Tajun nasi bungo tadi. Begitu tajun cari hahar ke dede. Kemana aja uyah nih? Ada di sini. Jadi sikong kayak pang hilang. Ada mungkin maling tahu ada uyah dalam sumur tuh. Ada bujuk sini hilang, ada lagi uyahnya. Jadi si tambok sini aku tajun nah. Tajun tahar karungnya diangkat tinggal karung. Bah, insiden hebat juga paling nih. Uyahnya diambil, karungnya ditinggal. Nah, hebat, bukan maling hebat, orang bungo. Nah, itu kan ada berilmu, pedagang aja bangkrut. Apalagi masalah urusan akhirat. Kalau ada ilmu ada diterima. Nah, ada kawa kita menuju keberuntungan untuk di akhirat kelak. Karena tak ada gunanya banyak-banyak amal ibadah, sedang pengetahuan untuk beramal itu sangat sedikit. Dia tidak tahu akan sesuatu yang merusak amal, utama lagi tentang keimanan, etikat, kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini kadang-kadang tahu etikatnya salah terus. Jika tersalah etikat yang merusak keimanan, maka semua amalnya tidak bakal diterima meskipun ditentang pengetahuan lainnya telah cukup dikerjakannya. Maka perlu tauhid. Ada kawa kita kada bertauhid. Jadi kalau yang bertauhid ini kita hidup aman, tenang, tentram. Ya karena kadang-kadang ada yang kada kita rencanakan tapi kita jauhi. Kalau kita bertauhid kita kada menewas. Rencana kita kayak ini sekalinya tahu-taunya lain, apa yang direncanakan jadi digawi. Tapi kalau kita memandang semua itu Allah yang berada, aman aja. Ulun sehari itu tulak ke Samarinda itu kan asalnya tulaknya itu hari Isnin, transit Jakarta langsung ke Samarinda, malam tuh langsung ngisi badal maghrib, badal isya, subuh. Sekalinya pas anak berangkat dari rumah hendak ke Jambi, malam tuh malam rumah anak rencana. Sekali anak berangkat ternyata ulun telepon, ulun SMS asalnya petugas bandara, tolong cek in kan. Jadi esok kan tinggal masuk aja lagi, mudahan di hadapan duduknya dulu mencek in. Sekali di check in kada ada tiket tuh, padahal nang dikirim ke ulun tuh ada sudah. Rupanya ini sudah mesan tiket itu, cuman saling menduga. Tiga anak sikong dah melunasi, bisa sikong melunasi. Ini sehari semalaman aja. Jadi kita booking tuh bilang ada dibayar hangus.
diambil orang, nah hilang. Jadi kan di kursiku, maka isok berangkat, akhirnya telepon ke sana, ternyata bujur, saling menduga. Lalu bagaimana? Kirim duit, kirimnya duit lagi tiket 7 juta. Maka julun ulun jam cari, jangan lagi di sana. Kirim duit, malam tuh masuk duit 7 juta. Telepon pulang orang bendera, tolong carikan isok tiket mengapakah? Dah, pol dah. Hari Selasa dia juga pol juga. Hari Arba ada, tapi jam 9 malam hanya sampai ke Samarinda. Mau aja kok kayak apa nih? Maka jadwal malam Selasa sudah ada sampai malam Kamis. Arba itu malam Kamis, berarti 3 malam hilang. Akhirnya menukarlah tiket dari Jambi ke Jakarta. Anak ulun ada hari Selasa, Jakarta ke Balikpapan. Ayo tukar ulun dari Jambi ke Jakarta. Sekalinya udah dibayar, anak membayari pulang nang dari Jakarta ke Balikpapan. Habis pulang, hitungan menit juga habis dah. Karena awal lagi bayari. Nah, cari pulang pas hari Arba. Jago cari nang ke Semarang aja, mereka abah ke Semarang ada di juga. Akhirnya hari Arba hanya dapat tiket pulang. 2 malam di Jakarta. Ulun berencana anak langsung ke Kalimantan Timur, tapi Allah berkehendak ulun berdiam di Jakarta 2 malam. Rupanya Allah mentakdirkan saya pernah jadi orang Jakarta. Walau 2 malam, tapi kan orang Jakarta. Berarti aku ini kan orang pernah tinggal di Jakarta. Gimana Jakartanya sana? Jakarta di pusat. Pulau-pulau mana saja. Maka pulang anak tuh berdiamnya di apartemen tingkat 20 tingginya. Ulun meti ke bawah, kumasa hilang awak. Naik, malam naik. Kadiwani turun lagi. Malam isok hanya dibawa anak turun pulang. Kadiwani berbuat dalam laptop. Orangnya banyak, kan tak ibu ya turunan tuh. Penuh laptop tuh. Ya. Maka kan tingkat 20. Namanya putus tali laptop ya Pak ya. 20 ke bawah jadi tapai. Takutannya kok. Maka pulang bisa singgah halipnya pulang. Kami sudah penuh. Kekok tuh bebendak witi 16 nya. Berarti 16 lantai lagi ke bawah. Ya aku sudah penuh masuk pulang anak menangati kita kawa. Secara ukurannya sepanuh gitu. Cuman kan ganal banget lapnya tuh. Anak etika hamba nih ganalnya. Nah, karena kan apartemen bang di atas. Ini pikir pulang. Ya aku bosan kebakaran di bawah kayak apa, aku turunnya lagi. Lep macet lewat mana? Katanya tingkat 2 nyaman juga. Nah rupanya Allah hendak mentakdirkan ulun bermalam di awang-awang. Itu aku bermalam di udara. Itu andai kata rumah tuh hilang, mau kok nggak duduk di udara kayak film Aladdin. Nah rupanya jadi Aladdin. Aku tinggi di atas 20 tuh. Kalau 5 meter aja setingkatnya. Nah, 100 meter di atas. Berarti tinggi pada tiang telekom dong. Nah, buangi tiangnya. Kan kalau di situ kan bisa diedit. Nah, buangi asli apa berjalan di atas awang. Nah, rupanya Allah sudah berencana lain. Tapi kita bertauhid, kada usah menyalahkan, kada usah meniwas siapa-siapa. Inilah Allah punya kehendak. Itu makanya kita belajar sifat ilmu nang 3 nih. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Supaya selamat. Nah, i'tikad selamat, amal selamat. Yang kelima al-muhafazatu ala sunani wallahu a'lam bishawab.